Halo guys, ini ada yang tulis bahwa pemilu itu bukan untuk pilih pemimpin adat. Jadi jangan paksa orang untuk pilih Anda. Aneh. Ya, saya cuma mau menyelami kata-kata ini ya, bahwa orang kalau kampanye dan itu di daerahnya, dia mau bilang dia orang sini, misalnya seperti Pak BTN bilang saya orang Jayapura, kalian harus pilih saya karena saya yang punya daerah sini, saya mau bangun shopnya daerah. Terus itu salahnya di mana? Lebih baik dia jujur kan, daripada dia sogok, bayar kursi, main curang. Lebih baik bicara tidak munafik, iya toh? Terus orang lain, politikus yang lain, kalau mereka pulang ke mereka punya kampung, lalu mereka bilang, saya orang sini, kalian pilih saya karena nanti saya akan bangun kalian, akan bangun tempat ini. Itu salahnya di mana berbicara seperti itu? Kalian yang tersinggung, tidak suka kalau Pak BTN bilang seperti itu, ya sudah, pulang dari Jayapura saja toh. Si tinggal orang Jayapura bangun dong berdiri sendiri. Susahnya apa? Begini ya guys, kita kalau bicara itu harus jaga mulut, jangan yang aneh di daerahnya orang. Sopan santun itu jaga. Peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya mengatakan bahwa hendaklah menurut adat dan aturan tempat yang kita diami. Kalian bilang pemimpin harus bebas saja, bisa dari mana, dari Sabang sampai Merauke. Tapi saya kasih tahu, apakah saya seorang Lady Rumansara, orang Papua, bisa jadi gubernur atau bisa jadi sultan di Jogja? Itu tidak mungkin. Makanya hormati adat istiadat orang Papua. Jangan selalu kalian menuntut kami untuk harus menghormati kalian. Tapi kalian tidak menghormati adat dan istiadat yang ada di Papua sini. Pilih orang Papua, kenapa harus pilih kalian orang Jawa? Aneh sekali, kita tidak pernah jadi pemimpin di Jawa sana. Saya tidak pernah jadi Sultan Agung di Jogja. Jadi kalian juga harus menghormati adat istiadat di Papua sini. Tahu diri saja, pintar sedikit lah. Kata bijak, karya Lady Rumansara. Pintarlah sedikit supaya tahu peraturan-peraturan yang tidak tertulis, yang disebut hikmat dari surga dan kebijaksanaan. Kata bijak kehidupan oleh Lady Rumansara. Politik mau jadi baik atau buruk tergantung manusia yang ciptakan politik. Anda selalu berbicara politik itu kotor. Tanpa Anda sadari, Andalah yang kotor sehingga menganggap semua hal itu kotor. Ingat, untuk kalian mau maju, jangan menjelekkan orang lain untuk kalian dipuji. Itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Saya merindukan politik yang jujur, tidak sogok suara, tapi menghargai suara orang lain dengan meminta suaranya saat kampanye dan jujur, tidak munafik, tidak sok jaga image, tapi jujur dan tulus. Mungkin saudara-saudara sebangsa dan setanah air lupa dengan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya, hendaklah menurut adat dan aturan tempat yang kita diami. Ini peraturan sudah jelas, sangat jelas dalam peribahasa ini. Ini peraturan yang tidak tertulis dalam undang-undang. Tetapi ini peribahasa. Artinya apa? Orang-orang dulu sudah tahu aturan-aturan yang tidak tertulis dalam undang-undang. Maka tolong, lindungi negara ini dengan aturan-aturan yang tidak tertulis sesuai dengan peribahasa-peribahasa yang bijaksana, kata-kata bijak, dan lain-lain itu. Saya tidak masalah ya kalau kalian main politik sogok-sogok suara. Tidak apa-apa, itu uang kalian, hak kalian. Tidak ada yang marah, tidak ada yang bilang salah. Saya juga kalau kamu sogok saya 10 juta, kamu berani bersab suara itu 10 juta. Pasti saya pilih kamu. Intinya, kamu pilih siapa terserah kamu. Tidak ada yang larang, tapi jangan kasih hina-hina orang yang jujur, yang bicara jujur sesuai dengan hati nurani. Dia kasih ingat kamu, kamu ada di sapu tanah nih, kamu pilih saya. Itu kan bahasa kampanye. Kenapa kamu terlalu sibuk dan sewot? Itu dia jujur dan tidak munafik. Ataupun sogok-sogok suara lewat jalan belakang. Saya mau kasih ingat, ini ada istilah serangan fajar yang ramai diperbincangkan saat pemilu. Politik uang untuk suap untuk mendukung suara. Jadi bagus, negara ini mengajarkan politik yang sangat bagus, yaitu serangan fajar. Jadi kalian yang para pemimpin-pemimpin, jangan lupa itu serangan fajar itu dong bilang.
Ini dong bilang edukasi anti korupsi kayak ini. Dia kasih tahu bahwa serangan fajar itu bukan uang saja, tetapi ada yang kasih sembako, voucher pulsa, uang bensin. Saya mau bilang terserah. Ini kamu ciptakan karena apa? Masyarakat juga kamu buat menderita. Kamu bilang masyarakat yang mau untuk dibeli suaranya. Kalau kamu tidak mau itu terjadi, maka bikin rakyat sejahtera supaya itu tidak terjadi. Negara ini mendidik supaya orang berbuat demikian. Karena orang hidup susah, ekonomi susah. Ya terima uang, ya itu yang dia coblos, dia pilih. Makanya orang akan berpikir seperti ini. Aduh, tong golput saja. Pilih tidak pilih, kita sudah tahu pemenangnya siapa. Jangan salah teman-teman, negara ini tidak mengakui adanya serangan fajar. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan tegas menyebut pelaku serangan fajar dapat diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 515. Jadi begitu saudara-saudara, jangan kamu golput, karena golput itu bukan solusi. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Jadi, kamu sudah tahu toh? Coblos sudah. Nanti kamu pilih tanggal 27. Terserah kamu pilih siapa, itu kamu hak. Saya juga di sini tidak mau menggiring opinian. Cuma, kalau ada yang terzolimi, ya terpaksa saya berbicara. Itu saja. Oke, sudah itu saja yang saya mau bilang tentang pemilu. Kamu selamat memilih sudah. Thanks for watching.